Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? I hope everyone very well. Okay, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi, walaupun masih belum bisa bertatap muka. Di tahun yang baru, semester yang baru, dan tentunya harus punya semangat yang baru. Ya, okay, let's start our lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah masuk atau kita akan masuk ke buku tematik 6F. Jadi persiapkan buku tematik 6F-nya ya. Menuju masyarakat sehat. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan bersama Miss Tami. Sudah siap? Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting dari video berikut ini. Check it out. Oke, teman-teman bisa membuka buku tematik 6F-nya halaman 2. Kita akan pelajari tentang contoh pelaksanaan kewajiban sebagai wujud peduli lingkungan. Lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Ya, lingkungan ini meliputi tanah, udara, air, tumbuhan, dan juga hewan. Kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Ya, manusia membutuhkan daya dukung lingkungan untuk hidup. Namun, saat ini terjadi banyak sekali permasalahan di lingkungan kita, seperti pencemaran sampah, kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, dan lain sebagainya. Padahal, jika lingkungan rusak, manusia juga yang akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan. Apa saja sih kira-kira kewajiban warga negara terhadap lingkungan? Nah, setiap warga negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah menjaga lingkungan. Apabila kewajiban menjaga lingkungan dilaksanakan dengan baik, akan tercipta lingkungan yang sehat, asri, aman, dan tentram. Kita juga dapat menghirup udara yang bersih. Ya, sekarang kalau kita tinggal di perkotaan, itu sangat susah untuk mendapatkan atau untuk menghirup udara yang bersih karena banyak sekali polusi di udara dan menyehatkan, serta kebutuhan akan air bersih pun akan terpenuhi. Nah, sekarang coba teman-teman simak beberapa gambar berikut ini. Ada gambar bekerja bakti membersihkan saluran air ya dari sampah supaya pada saat musim penghujan sampah tidak menyumbat aliran air sungai tersebut. Kemudian penanaman pohon. Ya, teman-teman tentu tahu ya, tanaman atau pohon itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian yang teman-teman bisa lakukan adalah yang paling penting ini, tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut ini merupakan contoh pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan. Ya, nah teman-teman bisa mencontohkan dari hal-hal yang kecil tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang beberapa contoh pelaksanaan kewajiban yang bisa teman-teman lakukan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua yaitu mendaur ulang sampah. Kira-kira sampah yang masih bisa kita daur ulang, kita bisa jadikan hal-hal yang bermanfaat atau tempat-tempat yang masih bisa kita manfaatkan. Contoh misalnya sampah plastik. Ya, botol plastik atau botol air mineral kita bisa jadikan pot, bisa kita jadikan tempat pensil dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa ikut kerja bakti untuk mengerjakan hal-hal yang ringan-ringan yang teman-teman bisa lakukan. Yang keempat, membatasi penggunaan kertas. Ya, yang kita tahu dari mana kertas diciptakan, yaitu dari kulit pohon. Kalau teman sering membuang-buang kertas untuk hal-hal yang tidak penting, maka banyak pepohonan yang akan ditebang untuk dijadikan kertas. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik.
Kenapa? Karena sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Ya, misalnya yang bisa teman-teman lakukan adalah jika nanti sudah bisa kembali ke sekolah, alangkah baiknya teman-teman membawa botol minuman atau tumbler ke sekolah dan menghindari membeli minuman dalam kemasan botol plastik serta tidak memakai sedotan plastik. Ya, sudah banyak nih resto-resto fast food yang tidak menyediakan sedotan plastik ya kan? Nah, yang keenam yaitu menghemat penggunaan air dan listrik di sekolah. Hemat energi, hemat juga pengeluaran biayanya. Yang ketujuh, membuat dan merawat apotek hidup. Apotek hidup itu adalah pemanfaatan lahan untuk ditanami tanaman obat untuk kebutuhan sehari-hari. Istilahnya kita menggunakan bahan-bahan herbal atau jamu. Nah, kira-kira ini contoh-contoh kewajiban yang bisa teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari contoh kecil yang tadi Miss sudah bilang, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mengurangi penggunaan plastik ya. Dan coba lihat di rumah teman-teman semua, apakah kira-kira ada tempat ataukah barang benda-benda yang bisa di-recycle ulang ya, digunakan kembali. Lakukan sekarang juga ya untuk bumi kita yang sehat. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita akan buka halaman 15, menyebutkan contoh kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, gambar yang pertama ini adalah salah satu contoh kewajiban di lingkungan sekolah, yaitu seorang guru melaksanakan kewajibannya yaitu mendidik siswanya sehingga menjadi pribadi yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Kemudian kewajiban seorang siswa yaitu belajar dengan giat untuk menggapai prestasi yang membanggakan. Nah, masyarakat yang cerdas merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. Nah, maka dari itu diperlukan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Karena apa? Karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Teman-teman tahu ya, wajib belajar atau pendidikan dasar yang teman-teman harus ikuti itu adalah 12 tahun ya, meliputi pendidikan tingkat SD atau sekolah dasar hingga SMA, sekolah menengah atas. Jika teman-teman punya biaya dan punya kesempatan, bisa dilanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Jadi, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan minimal sampai tingkat SMA. Nah, ada kata-kata di sini, pemerintah wajib membiayainya. Kalau kita bersekolah di sekolah negeri, pemerintah sudah melaksanakan pendidikan gratis. Jadi, kita bisa bersekolah secara gratis, tidak membeli buku, tidak membayar iuran bulanan. Nah, selain berkewajiban untuk mengikuti pendidikan, kita juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. Contoh kewajiban siswa antara lain ya. Nah, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Jika kita mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah, ya, maka sekolah pun akan tentram, aman, pelajaran pun akan mudah dicerna. Contohnya apa? Mengikuti upacara bendera dengan tertib, tidak mengeluh kepanasan, capek, berdirinya kelamaan. Nah, yang kedua yaitu menghormati dan mematuhi atau menghargai nasihat yang diberikan oleh guru. Ya, guru itu merupakan orang tua kalian di sekolah. Ya, kalian harus menghormati dan mematuhi mereka. Yang ketiga, belajar dengan tekun. Yang keempat, menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Kalau sekolahnya bersih,
sekolahnya aman, kita pun akan nyaman belajar. Dan yang kelima, saling menghargai dan menghormati antar teman di sekolah. Tidak menjelek-jelekan teman, tidak membuli, tidak menghina teman ya. Nah, kira-kira teman-teman bisa menyebutkan contoh kewajiban yang lainnya enggak ya? Nah, terus bagaimana kira-kira suasana belajar di sekolah pada saat itu bagaimana ya? Apakah tertib atau berisik? Ya, kita pikirkan bersama-sama. Oke, kita lanjutkan. Sekarang teman-teman buka bukunya halaman 35. Nah, di halaman 35 ini adalah melaksanakan kewajiban mematuhi aturan. Oke. Nah, kira-kira ini adalah contoh melaksanakan kewajiban atau manfaat melaksanakan kewajiban di rumah. Yang pertama yaitu adalah ini gambarnya, yaitu meletakkan sepatu di rak sepatu. Manfaatnya apa? Rumah menjadi rapi. Kemudian yang kedua, menyiram tanaman. Manfaatnya apa? Tanaman disiram agar tumbuh subur dan memberikan manfaat untuk kita. Nah, yang ketiga adalah mematikan keran air setelah kita gunakan. Jangan dibuang-buang airnya. Kenapa? Manfaatnya apa? Menghemat penggunaan air. Dan yang keempat adalah tidak tidur larut malam atau tidur malam tepat waktu. Manfaatnya tidak terlambat bangun pagi. Nah, ini yang manfaat melaksanakan kewajiban di sekolah. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban saat belajar di kelas. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya suasana belajar pun menjadi lebih nyaman sehingga pelajaran akan mudah kita dapat serap. Yang kedua yaitu kerja bakti di sekolah. Manfaatnya lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman. Yang terakhir, datang ke sekolah tepat waktu. Manfaatnya kita tidak akan ketertinggal pelajaran dan tidak mengganggu jalannya pelajaran yang sudah berlangsung. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah ada dua nih. Yang pertama, menuliskan 2 contoh sikap peduli teman-teman di lingkungan sekolah. Ya. Yang kedua, sampah plastik itu dapat mencemari lingkungan. Yang kita tahu, sampah plastik akan lama sekali didaur ulang di dalam tanah, ya. Tidak bisa didaur ulang malah. Nah, kira-kira cara apa saja ya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik? Nah, teman-teman, tuliskan 3 contohnya. Kirim jawaban kalian, langsung ketik langsung ya di WhatsApp ke guru PPKN kalian masing-masing. Ya, ingat tugasnya kerjakan tepat waktu. That's all from me. Thank you. Thank you for watching and listening this video until the end. May Allah give us blessing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.